Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fitriani. Saya dari kelas SI 402. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya buat dengan judul Pembayaran Digital Mahasiswa. Baiklah, akan saya mulai. Adapun pendahuluan dari jurnal yang telah saya buat, evolusi ekosistem finansial global dewasa ini ditandai dengan pergeseran struktur dari medium pertukaran konvensional berbasis tunai atau cash base menuju instrumen pembayaran non tunai atau cashless ecosystem. Gelombang disrupsi digital yang dimotori oleh ekspansi teknologi finansial telah mendefinisikan ulang standar efisiensi transaksi di berbagai lapisan masyarakat. Di Indonesia, transformasi ini semakin terkonsolidasi melalui berbagai lapisan melalui implementasi infrastruktur pembayaran instan oleh otoriter moneter. Di mana standar Quick Responsive Code Indonesia Standard atau KRIS serta beragam ekosistem dompet digital atau e-wallet bertransformasi menjadi tulang punggung pertukaran nilai ekonomi harian. Studi-studi terdahulu menunjukkan variasi temuan mengenai determinan utama adopsi teknologi pembayaran. Sebagian literatur menekan pentingnya aspek fungsionalitas dan kemudahan operasional antarmuka sebagaimana diadaptasi dari kerangka dasar teknologi acceptance model atau TAM. Di sisi lain, realitas empiris di pasar menunjukkan bahwa insentif finansial seperti program cashback, potongan harga dan poin loyalitas atau daya tarik promo kerap kali bertindak sebagai katalisator instan dalam mereduksi resistensi konsumen muda terhadap suatu platform baru. Meskipun demikian, isu diskursi krusial di tengah maraknya resiko siber, muncul sebuah celah empiris terkait sejauh mana mahasiswa menimbangkan aspek keamanan dibanding dengan daya pikat insentif ekonomi dan kemudahan operasional dalam menentukan preferensi jangka panjang mereka. Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini diformulasikan untuk mengevaluasi dan mengukur secara komprehensif faktor-faktor yang membentuk preferensi mahasiswa dalam memanfaatkan instrumen pembayaran digital. Dengan memperluas kerangka kerja TAM melalui penambahan variabel daya tarik promo dan persepsi keamanan. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam literatur perilaku konsumen digital. Secara praktis, temuan dari riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategi bagi industri layanan keuangan digital untuk merumuskan kebijakan manajemen risiko serta strategi retensi pengguna yang lebih presisi, khusus dalam menyasar segmen demokratif generasi muda. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu adalah landasan teori. Yang pertama adalah teknologi acceptance model atau TAM. TAM yang pertama kali dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 merupakan salah satu kerangka teoritis yang paling luas digunakan untuk menjelaskan proses dan adopsi sistem informasi atau teknologi baru oleh pengguna. Kita mengasumsikan bahwa niat perilaku atau behavioral interpretation seseorang untuk menggunakan suatu teknologi ditentukan oleh dua konstruksi utama. Yang pertama itu ada persepsi kemudahan, yang kedua itu ada persepsi kemanfaatan. Nah, untuk persepsi kemudahan itu tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan suatu sistem atau platform tidak memerlukan usaha yang berat serta mudah untuk dipelajari dan dioperasi. Lalu untuk sedangkan persepsi kemanfaatan
tingkat kepercayaan individu bahwa mengadopsi teknologi tersebut akan meningkatkan kinerja atau memberikan nilai tambah praktis dalam keaktivitasan. Di sini ada pun peneliti-peneliti terdahulu yang dari jurnal yang sudah ada sebelumnya. Adapun pengembangan hipotesis H1, persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa. Lalu yang kedua, H2, persepsi keamanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa. Lalu yang ke H3, daya tarik promo berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa. Lalu H4, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan daya tarik promo berpengaruh secara simultan terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa. Adapun metode penelitian, yang pertama ini adalah tahap perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari identifikasi masalah dan celah penelitian atau riset gap. Lalu yang kedua itu adalah penyusunan kerangka teori dan hipotesis. Yang ketiga itu adalah perancangan indikator dan instrumen. Lalu untuk yang kedua itu adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data itu terdiri dari uji coba instrumen atau pilot testing. Lalu yang kedua itu ada penyebaran kuesioner online. Terus yang ketiga adalah tabulasi dan data cleaning. Yang ketiga itu adalah tahap pengujian kualitas dan asumsi yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua itu adalah uji asumsi atau klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk tahap keempat itu adalah tahap analisis data dan hipotesis yang terdiri dari analisa regresi literal berganda, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Dan yang ketiga adalah evaluasi konvensional determinasi. Lalu untuk yang kelima itu atau tahap terakhir adalah tahap interpretasi atau pelaporan yang terdiri dari pembahasan hasil temuan empiris, penarikan kesimpulan dan implikasi praktis, dan penyusunan laporan akhir. Untuk yang kedua itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan instrumen kuesioner terstruktur. Kuesioner didistribusi secara digital berbasis cloud atau Google Form untuk menjangkau respon secara efisien dengan meminimalkan batas geografis dan efisien waktu. Adapun langkah-langkah teknis pelaksanaan pengumpulan data yang meliputi yang pertama itu ada penyusunan instrumen digital, lalu penyebaran atau distribution, ketiga penyaringan respon atau screening, yang keempat itu ada verifikasi dan pembersihan data atau data cleaning. Lalu ada metode pengolahan data. Yang pertama itu adalah penyuntingan data atau editing. Tahap awal pengolahan data ini dilakukan dengan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh respon. Proses editing ini bertujuan satu untuk memastikan kelengkapan, kedua itu untuk memastikan kejelasan, yang ketiga itu untuk memastikan konsistensi. Lalu itu ada kedua itulah pengkodean data atau coding. Ini dilakukan untuk mengkonversikan data kualitatif atau kategori ke dalam bentuk simbol atau kode angka tertentu. Yang ketiga itu adalah pemberian skor atau scoring. Tahap ini merupakan proses dari pengubahan pilihan jawaban kualitatif dari instrumen kuesioner menjadi data berskala interval menggunakan kriteria kuantifikasi skala Likert 5 poin yang ada jawaban sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Lalu yang selanjutnya itu adalah metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk menguji
kualitas instrumen, memastikan kelayakan model regresi, serta membuktikan hipotesis yang telah diajukan secara empiris. Analisa data diolah menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama itu adalah uji kualitas data, lalu yang kedua itu adalah uji kualitas data itu terdiri dari uji validitas dan uji realitas. Lalu yang selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi menghasilkan prediktor yang bersifat blue atau Bayes linear unibased estimator, maka dilakukan 3 pengujian asumsi dasar. Yang pertama itu adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Lalu selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Penelitian hasilnya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi keamanan, daya tarik promo terhadap preferensi mahasiswa dalam menggunakan pembayaran digital. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda terhadap data yang diperoleh dari XX responden. Berdasarkan hasil pengujian, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap preferensi pembayaran digital mahasiswa. Nilai koefisiensi determin R kuadrat itu sebesar 0,685 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 68,5% variasi preferensi pembayaran digital, sedangkan sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model penelitian. Secara keseluruh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aproximasi terhadap pembayaran digital dipengaruhi oleh kombinasi faktor fungsional dan ekonomi. Faktor ekonomi. Dari ketiga variabel yang teliti, promosi menjadi faktor yang paling dominan karena mampu memberikan manfaat finansial secara langsung bagi mahasiswa. Sementara itu, kemudian pengguna menjadi faktor pendukung yang memperkuat penerimaan teknologi, sedangkan keamanan berfungsi sebagai prasyarat dasar yang harus dipengaruhi oleh penyedia layanan pembayaran digital. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep preferensi konsumen menurut Schiffman dan Weissenberg pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa konsumen akan memilih produk atau layanan yang mampu memberikan nilai fungsional, mampu ekonomi sesuai dengan kebutuhan. Adapun kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan daya tarik promo secara simultan berpengaruh signifikan terhadap preferensi mahasiswa dalam menggunakan pembayaran digital. Promo merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan, diikuti oleh preferensi kemudahan, sedangkan preferensi keamanan memiliki pengaruh yang paling kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kemudahan pengguna dalam memberikan platform pembayaran digital, sementara keamanan dipandang sebagai persyaratan dasar yang harus dimiliki oleh setiap penyedia layanan. Dan untuk saran adalah berdasarkan hasil penelitian penyedia layanan pembayaran digital digunakan untuk terus meningkatkan kualitas antarmuka agar lebih mudah digunakan sesuai dengan konsep TAM. Selain itu, perusahaan perlu mempertahankan sistem keamanan yang andal guna menjaga kepercayaan pengguna sebagaimana dijelaskan oleh Kim L pada tahun 2010, serta mengembangkan program promosi yang menarik dan berkelanjutan sesuai konsep pemasaran. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti persepsi useful yang membahas dalam preferensi penelitian terdahulu sehingga model penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.